Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Kita ketemu lagi di dalam kajian hadis 3 faktor yang mendatangkan bahagia dalam keluarga, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nafi, yaitu min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi', yang oleh Imam Munawi dikomentari salasu hisolin min sa'adatil mar'i, 3 perkara mendatangkan atau sebagai bagian dari kebahagiaan sa'adatil mar'il muslim, kebahagiaan orang muslim di dunia, khususnya di dunia. Yang pertama adalah al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Al-muslimul ladzi la yu'addi jarohu, sesama muslim atau orang muslim yang tidak menyakiti tetangga. Kemudian al-maskanul wasi', rumah yang leluasa, yaitu al-muwafiq bin nisbah lisakinihi wa yahtalifu sa'atahu hina idin biikhtilafil ashkhas qarbun wasi li rajulin baik ala akhir ma'aksi. Itu mah yang leluasa, itu yang memberikan kesempatan hidup tenang kepada orang banyak. Sebagaimana istilah al-maskan, itu yang berarti tempat tinggal secara tenang. Berbeda dengan pengertian yang luas yang tidak memberi kesempatan untuk orang banyak. Nah, tidak sedikit rumah luas, tapi dirasakan sempit oleh penghuni. Dan tidak sedikit pula rumah kecil, tapi dirasakan luas oleh penghuninya. Karena memenuhi syarat. Tapi saya contohkan, kenapa tetangga, baik itu rapat majelis taklim atau pengajian, atau tetangga bisa senang masak, makan-makan di rumah saya, padahal rumah saya juga sama saja luasnya dengan tetangga yang banyak di komplek ini. Tapi kenapa mereka senang? Karena di sini leluasa, tempatnya dibikin orang tenang masuk. Bahkan ada yang berkomentar, rumah saya itu termasuk rumah umat. Walaupun tidak direnovasi sudah puluhan tahun, ya sejak tahun 90. Sekarang 2020 sudah 30 tahun nggak direnovasi, nggak diperbaiki. Ya kurang begitu indah lah. Apalagi karena tidak ada meubilir. Tapi karena dibikin leluasa, dibikin enak, orang masuk, dibikin tenang, maka di situ mendatangkan kesenangan, mendatangkan kebahagiaan orang banyak. Jadi kalau Mas Kanowasi membuat kesenangan orang banyak itu bukan hanya penduduknya. Kalau penduduknya kan tidak begitu banyak, ya yang duduk di rumah saya itu karena anak, cucu, menantu nggak ada di rumah. Di rumah cuma bertiga, tetapi banyak orang masuk sehingga tenang, sehingga senang. Di situ al-markabul wasi', al-maskanul wasi'. Kemudian al-markabul hani, itu
ditafsirkan oleh Al-Munawi adalah seperti dabah syariah, sair yang cepat kendaraannya. Kalau binatang bisa lari kencang, kalau kendaraan bisa tenang dan bisa membawa orang banyak. Ya, termasuk kendaraan juga bisa membawa tetangga, bisa membawa orang yang mau naik, ikut, istilahnya kendaraan milik umat, itu senang mereka menikmati, menunggangi. Ini akan menyenangkan, kebahagiaan. Karena memang banyak orang itu senang, dia mendatang hidupnya bahagia kalau bisa menyenangkan orang. Itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Kan ada sempat gitu ya, tetangga itu rame-rame naik kendaraan ke satu tempat. Lalu karena ada yang lapar, penghuni kendaraan tuh jadi belok ke restoran. Ada orang itu begitu ke restoran, semua yang masuk ditraktir sama dia. Bayarannya setelah makan itu. Ada yang berkomentar, "Bu, katanya jangan ditraktir sama ibu, nanti kebiasaan." Nah, ini melambangkan orang yang mengatakan nanti kebiasaan, dia tidak senang. Tidak senang mentraktir orang. Sementara ada orang itu bahagia dengan bisa mentraktir. Kan komentar yang menraktir itu, "Kenapa," katanya, "ibu memikirkan, saya mah senang karena sudah disediakan oleh suami untuk menraktir." Nah, karena ada orang itu justru bahagianya itu karena bisa membantu orang. Bahagia itu bisa membahagiakan orang. Dan ada orang juga sulit untuk mendapatkan bahagia karena dia tidak senang mentraktir orang. Jadi dia tidak tahu gitu bagaimana kebahagiaan membantu orang lain, bagaimana kebahagiaan orang bisa masuk ke rumah, orang bisa ikut kendaraan kita, orang bisa hidup bertetangga. Makanya kalau di sini berbicara kebahagiaan di dalam berumah tangga, ketiga-tiganya saya katakan ini sifatnya kan sosial. Tiga faktor ini. Yang pertama adalah al-jarus sholih, itu kan hidup bertetangga yang rukun, yang baik. Al-maskanul wasi, rumah yang leluasa, sehingga orang bisa menikmati berada di rumah kita, merasa tenang, merasa hegar. Wal markabul hani, kendaraan juga, lalu lintas, komunikasi dengan mudah. Dan itu memberikan gambaran justru kebahagiaan seseorang bukan terletak fasilitas yang memadai, tetapi juga memberikan fasilitas pada pihak lain. Beberapa ibroh. Pertama, manusia itu membutuhkan kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan tersebut bisa dicapai bila memenuhi syarat. Syarat yang mesti dipenuhi, ada yang bersifat lahiriah, ada pula yang bersifat ruhaniah. Hadis ini mengungkap syarat kebahagiaan rumah tangga yang bersifat lahiriah. Jadi kebahagiaan rumah tangga yang bersifat lahiriah adalah bagaimana bagusnya dengan tetangga, bagaimana hidupnya bisa bersosialisasi,
Karena setiap manusia itu mesti berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan, memenuhi syarat kebahagiaan tersebut. Jadi baik rumah, alat transportasi maupun hubungannya pada tetangga itu sifatnya lahiriah. Kedua, di antara faktor lahiriah yang mendatangkan kebahagiaan, sini rumah yang leluasa, yang memenuhi syarat. Dua, tetangga yang soleh. Tiga, alat transportasi dan komunikasi menyenangkan. Tiga, kebahagiaan individu itu tidak bisa diwujudkan oleh diri sendiri. Tapi mesti ada komunikasi dengan pihak lain. Dan orang itu bisa bahagia karena mendapat pemberian, tapi banyak orang itu merasa bahagia karena dia bisa memberi. Jadi kalau ada orang yang senang menraktir, senang mengajak orang, kemudian dia tanggung biayanya, jangan iri, bukan jangan iri, jangan menganggap jelek itu. Tapi justru itu bagus, orang mendapat bahagia tatkala bisa memberi, bukan tatkala menerima. Maka jika ingin mendapatkan kebahagiaan, maka bahagiakanlah pihak lain. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan pihak lain. Bahagiakanlah orang lain, maka kita sendiri akan bahagia. Memberilah pada orang lain, maka kita akan senang. Dan kalau yang namanya memberi itu kan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih unggul, lebih tinggi derajatnya dibanding penerima. Nah, apa implikasinya? Karena setiap keluarga membutuhkan kebahagiaan, maka semua anggota itu perlu mewujudkannya. Pertama, yang harus diwujudkan itu adalah tetangga yang soleh, al-jarus soleh. Sehingga kerukunan lingkungan sekitar itu dapat terpelihara dengan baik. Untuk mewujudkan tetangga yang soleh, tentu saja mesti diawali dari diri sendiri. Mewujudkan kesalehan kita dengan tetangga. Hak dan kewajiban tetangga tersurat di dalam hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anin Nabi SAW qala man aglaqo babahu duna jarihi khawfatan ala ahli wa malih falaisa dalika bimu'minin. Barang siapa yang mengunci pintunya karena tidak mau komunikasi dengan tetangga, dengan keluarga, takut keluarganya diganggu, takut hartanya terambil, sehingga menutup pintu. Falaisa dalika bimu'minin, maka itu tidak termasuk mukmin. Orang yang mengunci pintu karena takut ada yang baramain, ya, musafir, yang ngamen, yang minta-minta, yang minta sodakoh, kunci pintunya, pagarnya terkunci, tertutup, tidak mau ada orang datang karena takut minta bantuan. Falaisa dalika bimu'min, orang yang seperti itu tidak sempurna atau tidak termasuk iman bahkan. Walisa bimu'minin malam ya'man jarohu bahwa yaqahu. Dan tidak termasuk mukmin orang yang membikin tetangganya tidak tenang, membikin tetangganya tidak tentram, membikin tetangganya tidak nyaman. Atadri ma hakul jar? Maka Rasul bertanya, kamu tahu apa hak itu, hak tetangga? Idas ta'anaka aan tahu. Pertama, apabila tetangga minta bantuan, beri.
bantuan, beri pertolongan. Wa idas taqradoka aqradtahu odda alaih. Apabila dia minta pinjaman, berikan pinjaman. Kemudian wa idza marido uddahu. Apabila dia sakit, maka tolonglah, bantulah, tengoklah. Apabila dia sakit, tengoklah, bantulah. Kemudian wa idza asabahu khairun hana tahu. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, sampaikan tahniah atau ucapan selamat. Kita harus ikut bahagia, ikut bergembira apabila tetangga kita mendapatkan bahagia, apabila tetangga kita mendapatkan kenikmatan. Kemudian dikatakan dikatakan berikutnya wa ida asobatu musibah azzaitahu. Apabila terkena musibah, maka hendaklah bertakziah. Menengok dia ikut prihatin, ikut bersedih, ya. Apabila mendapatkan kebahagiaan, mesti ikut bahagia. Apabila mendapatkan atau menemukan kesusahan, ikut bersusah, ikut susah, ya, ikut takziah. Jadi takziah kepada yang susah, tahniah kepada yang bahagia. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu. Apabila meninggal, antarkan jenazahnya. Jadi kalau antarkan tentu berkaitan dengan segala fasilitas urusan kematian. Jadi bukan hanya ke kuburan saja. Ittaba'ta janazatahu itu memenuhi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan jenazah. Wala tastatillu bil bunyan fatuhjabu anhu rih illa bi'idnih. Jangan engkau mendirikan bangunan sehingga menghalangi angin. Gara-gara kita membangun terlalu tinggi sehingga saluran angin, sanitasi tetangga tertutup. Sehingga menjadi pengap. Kalau hujan jadi bocor. Hanya kalau mau membangun, jangan terlalu tinggi menghalangi orang lain illa bi'idni, kecuali kalau sudah izin. Wala tu'diru biqotari rih qadraka ila an ta'rifa lahu minha. Wa inistaroita faqihah fahdilahu fa illam taf'al fa adkhilha sarran wala yakhruj biha waladuka yugido biha waladu. Jangan menimbulkan penyakit, menimbulkan iri, menimbulkan kesakitan sesama sehingga tetangga kita tidak enak mendengarnya atau mencium bau masakan yang padahal mereka tidak mendapatkannya. Dan apabila engkau melihat atau membeli buah-buahan, berikan. Kalau tidak, gembirakan mereka. Ya, jangan sampai ada anak
anak tetangga iri oleh anak kita, kemudian karena anak kita membuat anak tetangga tidak tenang, ya harus saling membantu, harus berbuat baik. Jadi hak bertetangga, ya. Berdasar hadis ini, hak berkewajiban tetangga saling menjaga ketenangan, sehingga tidak menyinggung perasaan tetangga dengan menutup pintu rumah di depannya, nah, takut terganggu keluarga dan harta. Kedua, memberi ketenangan dan keamanan. Jangan sampai tetangga merasa terganggu oleh kegaduhan. Ya, kan bisa saja kita punya tetangga keluar masuk malam, bunyikan klakson. Pulang jam 12 malam, bunyikan klakson supaya orang rumah membuka pintu. Kenapa kita tidak punya kunci masing-masing? Supaya kalau pulang malam, tidak perlu membunyikan klakson yang mengganggu orang. Atau pagarnya yang membuat gerusan, tidak tenang. Atau kita memperbaiki, biasanya banyak tetangga di komplek-komplek yang menjadikan kegaduhan, menjadikan masalah itu, perbaikan kendaraan. Ya, perbaikan kendaraan ingin lebih mudah. Ngecat sendiri, ngecatnya pakai apa istilahnya yang disemprot itu, sehingga anginnya ke tetangga tidak enak. Tetangga batuk-batuk. Kadang-kadang tetangganya tidak berani lagi ngomong, tapi kesakit-sakitan. Kan jadi masalah itu. Maka kita harus berpikir, kita yang memang punya hak, tetapi harus menghormati hak orang lain. Jadi kalau mau memperbaiki motor, gerung-gerung, mengganggu tetangga, atau mau mengecat gedak-gedok dan sebagainya, ya kenapa kita tidak mencari tempat khusus atau berikanlah ke bengkel bayar sedikit daripada mengganggu tetangga. Jadi memberikan ketenangan, jangan sampai tetangga merasa terganggu oleh kegaduhan, baik kegaduhan pintu kita atau kegaduhan musik, kegaduhan apapun. Ketiga, menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kemudian idasta'anahu, ya. Kemudian memberikan pinjaman. Istagroka, maka berikan pinjaman. Berikan sesuatu yang sangat dibutuhkan tetangga. Karena melayat atau takziah pada tetangga yang sakit. Terus ikut gembira, tahniah, menyampaikan selamat kepada tetangga yang sedang sukses. Kemudian ikut bersedih, takziah, menghibur tetangga yang karena musibah. 9, mengantarkan jenazah. Artinya dengan mengambil pilihan. Makanya di fardu kifayah boleh pembagian tugas. Apakah kita yang mandikan, atau mengapani, atau sholati, atau ikut mengubur. Kemudian bila membangun, jangan terlalu tinggi hingga mengganggu udara pada rumah tetangga, kecuali atas izin. Terus ke-11, jangan mengganggu ciuman tetangga dengan bau masakan, kecuali kalau kita mau memberikan. Kemudian 12, bila membeli oleh-oleh seperti buah-buahan, hendaklah memberikan sebagiannya kepada tetangga. Kalau tidak bisa, berikan kebahagiaan. Jangan membuat iri, jangan memberikan bersedih hati. Kebahagiaan, makanya yang ke-13, berikan kebahagiaan pada tetangga. Itu adalah al-jarus saleh. Kemudian al-markabul hani.
transportasi. Komunikasi menyenangkan, memberikan kelancaran bagi berbagai pihak. Untuk mewujudkan transportasi yang menyenangkan, yang berkaitan dengan kebahagiaan rumah tangga, tentu berawal dari jalan. Apalah arti kendaraan mewah kalau digunakan di jalan rusak? Jadi oleh karena itu, mesti diawali dari kenyamanan jalan untuk berlalu lintas. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Idah talabtum fit thariq ju'ila arduhu sab'a adra." Jalan itu bagusnya itu 7 hasta minimal. Di sini tersirat luas jalan yang memadai minimal 7 hasta. Dengan demikian jalan yang dilakukan atau di perumahan itu diusahakan jangan sampai kurang dari ukuran tersebut. 7 hasta itu bisa dipahami 7 kali ukuran panjang lengan tangan. Jika panjang lengan tangan rata-rata 70 cm, maka luas jalan itu sebetulnya 7 kali 70. Jadi sekitar 4,9 meter. Jadi 5 meter itu cukup itu berlalu lintas ya. Kalau 5 meter itu dari jalan ada jarak berhadapan rumah menghadap jalan, bagusnya itu sekitar 5 meter. Inilah ukuran minimal lebar jalan perkampungan atau perumahan yang memadai. Selainnya jalan lebar, penggunanya juga mesti memberikan keleluasaan pada pihak lain. Jangan sampai orang masuk susah karena diparkir di tengah jalan. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, "Iyakum wal julus fit turuqat." Jauhilah kamu duduk-duduk di jalanan. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, malana buddun min majalisina." Kami terpaksa harus duduk-duduk di jalanan. Natahaddatsu fiha, waktu itu mau ada pembicaraan harus disampaikan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasul itu, "Faida abaitum illal majalis." Kalau kamu terpaksa ketemu di jalanan, fa'tut thariq haqqahu. Maka penuhi hak-hak jalan itu. Lalu para sahabat itu bertanya, "Wa ma haqquhu?" Apa itu haknya? Maka Rasul bersabda, "Ghaddul basar." Lungguhkan, tekurkan pandangan, tahan penglihatan, pandangan. Kaful ada, singkirkan duri atau penghalang jalan. Raddus salam, jawab salam. Amar bil ma'ruf, amar bil ma'ruf, ya, mar ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi berdasar hadis ini, untuk melaksanakan penghunian hak jalan, maka pertama itu menahan penglihatan. Jangan sampai memperhatikan orang lewat yang tidak dihalalkan dipandang. Tutup, dipencerong, sehingga orang tersinggung. Kedua, menyingkirkan hambatan lalu lintas, hak yang merugikan orang lain. Bisa batu, bisa duri, bisa paku, sehingga ban orang lain meletus. Kemudian 3, menjawab dan menyampaikan salam. 4, amar ma'ruf. 3, nahi munkar. Dan di sini katakan menyingkirkan hambatan lalu lintas berdasar hadis ini menjadi tanggung jawab orang di sekitar jalan. Oleh karena itu dalam perumahan tidak boleh ada jalan yang merugikan orang lewat.
Dalam hadis lain itu ditandaskan bahwa menyingkirkan duri dari jalan merupakan bagian dari iman dan dari sodakoh. Waktu mitul ada anit tariq sodakoh. Menyingkirkan duri dari jalan itu sodakoh. Jadi selalu segala sesuatu yang menghambat lalu lintas dan merugikan pemakai jalan itu adalah duri yang harus disingkirkan. Ada duri yang banyak merugikan pemakai jalan. Seperti saat ini polisi tidur. Kalau mau bikin polisi tidur supaya jangan sampai orang ngebut, jadi dibikin sedemikian rupa jangan sampai membuat terganggu. Sehingga ada yang jatuh karena polisi tidurnya terlalu tinggi atau terlalu tajam. Nah, sekarang ada tren lagi di beberapa tempat. Jalan dihambat dengan minta sumbangan. Wah, itu kalau menurut saya sangat bertentangan dengan hadis ini. Karena itu kan menghambat. Sampai dihalangi pakai drum, pakai pengeras suara, minta duit. Wah, itu menurut saya sangat bertentangan dengan hadis ini. Makanya hentikanlah panitia-panitia masjid minta di jalanan. Itu kalau menurut saya harus dihentikan. Tidak sesuai dengan aturan syariah. Walaupun yang dibangun itu masjid, madrasah, tapi kalau diminta menghambat orang perjalanan, itu sangat bertentangan dengan syariah. Makanya bagi Anda yang mendengar, yang mengikuti YouTube ini, ingatkan itu teman-teman yang minta di jalanan. Masa mendirikan masjid melanggar syariah? Karena itu membuat tidak nyaman, ya. Jalan di hambat itu. Kemudian memboroskan bahan bakar kan. Itu kan mengerem. Apalagi kalau di tempat yang lurus, ngeput, direm lagi. Itu kan ada kaitan dengan gas rem. Dan itu merusak lagi kecepatan kerusakan kupling, kampas rem, shock breaker, as, reot, dan perlengkapan lain dalam kendaraan. Hanya itu menurut saya merugikan berbagai pihak. Minta sumbangan di jalan itu harus segera dihentikan. Dan yang ketiga adalah al-maskanul wasi. Saya akan jawab pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.